this don't feel like shallow water? Shallow water, shallow water. Maybe you should take a sec before we sleep up and we let each other fall. Cause this don't feel like shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Maybe we should. Pemirsa, penyanyi Indonesia Afgan datang ke kota New York. Kehadiran Afgan ini adalah untuk mempromosikan single terbaru serta tampil di area Brooklyn, New York. Bagaimana kisah Afgan di New York? Ikuti cerita saya, obrolan saya di Creative Talk. Oke, sekarang saya ada di studio VOA langsung bertemu dengan Afgan yang lagi kedinginan di New York. Apa kabar, Gan? Baik, Mas. Kedinginan terus kayaknya. Hari ini dingin banget sih, -2. -2 ya? Tapi waktu itu kan di London juga dingin. Waktu di London dingin juga. Dingin sih, cuman ini kayaknya paling dingin sih. Paling dingin ya? Paling dingin, tapi terus... Hari ini dingin banget. Kemarin snowstorm kan, terus harusnya ada beberapa kerjaan, harusnya ke acara fashion gitu, di cancel gara-gara travel warning. Ya. Jadinya ya udah deh. Gitu. Ya, welcome to New York. Emang sering berubah, kadang-kadang ada acara, parade berubah karena ada weather. Weather, iya, benar. Ya. Jadi ya gitulah. Jadi gimana, Gan? Ini mau besok udah mulai konser ya, start tomorrow ya? Iya. Di Brooklyn, kemudian akan pindah ke LA. Itu untuk promosi album ya, untuk single ya? Untuk ya, jadi aku baru rilis single bahasa Inggris, judulnya Shallow Water. Itu aku kerja sama dengan label di Amerika, di SF base-nya, nama labelnya Empire. Dan ya ini bikin showcase tour pertama kali di US as a part of the promotion of the new single gitu. Jadi alhamdulillah sold out semua. Iya, keren loh, habis loh tiket di mana-mana, di Dice juga habis, di mana habis. Alhamdulillah, jadi aku senang banget. Pertama kali sambutannya juga kemarin sempat juga ketemu sama teman-teman Permias di sini, ngadain meet and greet, dan banyak yang show up, banyak yang interested juga, nanya-nanya tentang project baru ini gitu. Jadi aku senang banget dapat support dari our own Indonesian community yang di sini. Diaspora ya. Iya. Diaspora. Terus ini baru satu lagu tapi ya? Baru dari album Sounder? Baru, ya. Nama projectnya sebenarnya mini album ya, karena kita cuma ada 5 lagu. Ini first singlenya ini, Shallow Water. Tapi karena aku pernah rilis album bahasa Inggris di tahun 2021, judulnya Wallflower. Jadi aku bisa bawain lagu-lagu dari album itu, tapi nanti juga pastinya aku yakin pasti yang datang expect aku nyanyi lagu-lagu Indo juga sih. So I'm gonna do like a medley of my old songs, of course. Kayaknya ya. Apa bedanya antara Wallflower dengan album yang sekarang dengan Sounder? Yang Wallflower aku bikinnya di SF. Jadi I work with a bunch of American producers gitu, sama songwriters. It's more R&B driven and hip hop driven gitu. Ada influence hip hopnya dikit. Nah, yang ini mungkin lebih aku bikinnya di London. Aku pengen kerjasama sama British producers because I've always been a fan of British music. Dan yang ini mungkin lebih, it's more pop, it's more melodic, and it's more in terms of liriknya mungkin lebih deep ya kayaknya. Lebih deep gitu. Kayak jadi di Shallow Water juga kayaknya apa ya, menutup lumayan emosional ya. Emosional sekali. Kita baca liriknya itu dalam dan oke deh, kita harus step by step. Kita bisa ninggalin trauma kita yang lama kayak gitu. Bener. Itu gimana inspirasinya apa tuh, kan bisa tiba-tiba punya ide seperti itu? Inspirasinya ya dari pengalaman hidup aja sih kayaknya. Maksud aku itu semua aku spontan aja sih yang aku rasain di hari itu di studio. Aku jadiin sebuah lagu gitu, dan untungnya aku kerja sama produser dari UK namanya Maestro. Dia sempat ngerjain lagunya Rihanna, dan juga ada James, ada Adam gitu. Mereka kayak bisa mentranslate apa yang aku rasain menjadi musik dan juga lagu. So it's a collaborative process. Dan I think the environment di London waktu itu lagi gloomy, lagi dingin. Pas banget suasananya. Berapa lama proses bikin lagunya? Aku sehari tuh biasanya di London biasanya jadi
1-2 lagu lah sehari. 1-2 lagu termasuk lirik atau hanya melodi? Everything. Jadi semua yang didengar sekarang nih, kalau dengar Shallow Water, dari vokalnya, musiknya, semua itu kita kerjain on the spot. Jadi nggak ada yang diulang lagi. So it's like the magic of that moment, we captured it dalam satu lagu itu. Jadi nggak ada, udah 3 hari lagi datang, kita rubah lagi deh. Nggak ada. Biasanya kan gitu tuh. Begitu rekaman kita rubah lagi deh. Iya. Enggak, ini langsung on the spot semuanya. On the spot, rekaman vokalnya juga, musiknya semua bikinnya on the spot. Dan akhirnya sempat kita coba untuk ulang rekaman vokalnya, cuman nggak dapet lagi emosinya. Emosinya cuma dapet di saat itu. Jadi itu benar-benar yang take pertama ya? Take yang pertama, awal. iya. Itu first take semua yang didengar kalau misalnya nanti dengar di Spotify atau di other platforms gitu. Berasa banget ya bedanya ya sama Berasa karena emang kayaknya aku percaya magic dari kayak pertama kali nyanyiin itu kayak lebih emosional pasti sih aku ngerasa itu. Ya. Satu problem biasanya dari musik Indonesia yang coba masuk ke pasar internasional ya, ke Amerika itu kan justru bukan hanya musiknya aja, tapi juga aransemen dan juga sound. Ini kalau di Shallow Water ini kan kelihatan sound mixingnya juga di sini ya, kalau sound mixing semua masteringnya. Kenapa tuh? Iya, karena dapat referensi dari labelku di sini, Empire. Jadi kita udah kenal beberapa sound mixing engineer yang udah pernah kerja bareng sama aku sebelumnya. Jadi tapi it's a common thing di Indonesia juga, kadang-kadang kita lagu Indonesia kita kirim ke US buat mastering gitu. Ya? Jadi kayak itu satu hal yang emang udah sering dilakuin juga di Indonesia gitu. Cuman production musiknya itu yang kita lakuin langsung di London gitu. Biasanya aku ya di Indonesia sama musisi Indonesia gitu. But I love doing both. Aku suka dua-duanya. Aku suka nyanyi lagu Indonesia, aku suka nyanyi lagu bahasa Inggris. Kayak itu dua hal yang aku nggak mungkin kayak pisahin ya. Gue udah nggak mau lagi, enggak sih. Karena aku masih darah daging lah, musik Indonesia di aku tuh udah kayak it's in my blood. What's your plan sekarang dengan album Shallow Water dan Sonder ini? Aku pengen bikin banyak konser lagi di negara lain ya. So I'm planning to do a show in Korea. And abis itu kita mau bikin kayak tour Southeast Asia. Jadi I just wanna travel the world and reach more audience. This don't feel like shallow water. Shallow water, shallow water. Maybe you should take a sec before we sleep up and we let each other fall. This don't feel like shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Maybe we should. Pemirsa, penyanyi Indonesia Afgan datang ke kota New York. Kehadiran Afgan ini adalah untuk mempromosikan single terbaru serta tampil di area Brooklyn, New York. Bagaimana kisah Afgan di New York? Ikuti cerita saya, obrolan saya di Creative Talk. Musik videonya sendiri itu konsepnya gimana tuh? Shallow Water. Musik videonya itu Dari idenya dari Afgan atau dari ada kreatif director saya namanya Pras. Jadi kita semua dari project-project yang global yang aku kerjain sama Empire, kita selalu syutingnya sama director Indonesia, syutingnya di Indonesia karena aku yakin bahwa kita tuh punya SDM yang kuat, udah sangat potential tuh sangat gede banget untuk bisa nunjukin apa yang mereka punya secara kreatif. Makanya video klipnya aku selalu syuting di Indo sama. Nggak kelihatan kok kalau syuting Indonesia. Jadinya nggak kelihatan kok. Aku ngerasa kayak orang kita tuh semua udah jago-jago banget sih sebenarnya gitu. Jadi aku mau nunjukin itu juga sih. Orang kita kan udah jago-jago banget, tapi kan Afgan udah melintang sama, udah di dunia musik udah cukup lama dan udah kerja sama musisi Amerika, sound engineer dari luar negeri, kemudian juga musik Indonesia. Menurut Afgan sebenarnya apa sih kuncian buat musik Indonesia supaya bisa nembus ke pasar internasional? Apa ya? Konsistensi sih kayaknya. Karena nggak akan mudah. Nggak akan bisa dalam sekali coba langsung bisa grab pasar luar. It's not that easy karena aku yakin di sini juga
banyak banget yang bagus-bagus gitu kan. Banyak. But we have Indie to, banyak banget ya. iya, but we have to just be authentic diri kita sendiri. Influence Indonesia pasti ada banget di cara aku bernyanyi, cara aku nulis, cara aku bikin melodi. Ya mungkin itu bisa jadi ciri khas aku dan ya itu yang aku pengen tonjolin. I just wanna be myself gitu. Tapi ya konsisten aja sih jalaninnya karena emang gak mudah gitu. Dan harus mau berjuang lagi gitu ya dari awal. Ya, karena di sini kan juga banyak musisi-musisi Asia yang sudah masuk ke Amerika. Gitu. Misalnya kayak The Rose gitu ya, itu band itu kemudian. Oh, The Rose ya, band itu aku sempat satu company sama mereka. Sama The Rose ya. Itu mereka kalau nggak salah masuk top 80 Billboard bulan lalu kalau nggak salah. Dan mereka konsernya itu di Madison Square loh. Yeah. Dan yang datang itu ini Korean ya? Korean. Iya. Korean. Dan kalau kita dengar lagunya, itu sebenarnya lagunya juga mirip-mirip lah, artinya mellow gitu ya, ada sedikit hip hop sedikit, tapi lebih ke band. Makanya itu senang juga nih, orang-orang mungkin nungguin nih kapan lagi kerjasama sama Jackson Wang. Jackson Wang itu ketop banget di sini, besar sekali di New York terutama ya. Dia baru selesai bikin konser di Brooklyn itu penuh. Iya, you know, it's an honor untuk bisa kerjasama sama dia sih, karena awalnya karena pertemanan sih, Mas. Jadi pertemanannya di mana? Ketemu. Aku nyanyi di Korea, ketemu dia juga perform, ketemu di backstage, dan habis itu jadi temenan di Instagram gitu. Jadi kayak sering kontak DM, dan akhirnya aku yang reach out kayak, do you wanna do a song? Kayak gue ada lagu nih, kayaknya cocok. MIA. Kayak cocok, dan ternyata pas dia denger dia suka banget gitu. Jadi emang sekarang dengan social media lebih gampang untuk kita bisa connect sama artists from all over the world gitu. Ya, kalau untuk yang album Sonder ini apa rencananya? 3 lagu lagi atau 4 lagu lagi? Ada spill kan? Ada 4 lagu lagi. Yang single setelah ini akan ada collab juga with another Korean artist. Gak boleh disebut very talented. I really love. Spill orang nungguin nih, siapa nih Korean nih? Apa? Orang-orang nungguin siapa nih? Iya, udah mulai pada nebak-nebak tuh kayaknya tuh saya lihat di komen. Cuman but we're just gonna keep it a secret sampai nanti, biar nanti lebih surprise gitu ya. Tapi ini satu collab yang gak disangka-sangka. Mungkin orang nggak mungkin kepikiran aku bakal collab sama penyanyi itu. Iya. Surprise sih. Di Amerika nih ada American Korean singer Eric Nam. Ya, aku I know. I think he mentioned something about my music. Kalau nggak salah aku lihat di TikTok apa nggak salah. So I would love to meet him. Belum pernah. Ya karena dia konser setiap bulan, setiap tahun tuh selalu ada 2 konser di New York dan selalu penuh. Dan Eric Nam itu bahasa Inggris lagi ya. Artinya dia bukan dia Asian Korean American, tapi dia. But he is born and raised di sini. Besar di sini. Dari Atlanta dia. Dari Atlanta, dari Georgia. Atlanta. Atlanta. Aku suka. Aku rekam yang Wallflower itu di Atlanta. Oh, di Atlanta. Iya. Jadi di SF terus di Atlanta. Di Atlanta. So I love Atlanta ya. It's one of my favorite. Dan udaranya lebih enak di sini. Iya. Georgia. Iya lebih enak sih udaranya di sini kan, ekstrim ya. Ekstrim di sini. Kemudian what's your plan sekarang dengan album Shallow Water dan Sonder ini? I'm open to any kind of opportunity. Jadi sekarang sih aku just go with the flow. I wanna do more show. Aku pengen bikin banyak konser lagi di negara lain ya. So I'm planning to do a show in Korea. And abis itu kita mau bikin kayak tour Southeast Asia. Jadi I just wanna travel the world and reach more audience gitu for my music. Tapi kita pengen banget nih Afgan travelnya di US nih. Iya, US ke Seattle, terus ke Alhamdulillah Florida. Kan yang 3 show ini udah sold out. Jadi it's a good sign hopefully ya. Jadi mudah-mudahan bisa bikin showcase di kota-kota lain juga. SF kemarin udah minta, cuman aku agak mepet jadi takut nggak maksimal ya. Harusnya ini kan 15 New York, 16, 17 LA, 18 tadi disuruh ke SF, suruh
bikin lagi di sana aku nggak kuat kayaknya, capek. Jadi next Mesti time. 1 bulan berarti di sini. Yeah, more reason to come back kan. Ya, more reasons to come back. Terus untuk ke depan itu kan berarti kan ingin tembus ke pasar Amerika juga ya. Berarti mau berkolaborasi dengan musisi Amerika nggak? Kan dari dengar Korea. Korean, iya. Pengen sih aku, cuman belum. So far. Kalau misalnya ada musisi siapa kira-kira? Wow. Aku suka Her. Oh, Her. She's Okay, also half Filipino. Iya, dia so, setengah. So we shared the same Southeast Asia roots Southeast gitu Asia. kali ya. Yeah, Jadi I like her music. Itu sih on the top of my head. Yeah. Kayak pecah sih kalau bisa collab sama dia. I love her. I just write based on whatever I felt that day, so it's just all spontaneous. Like I want it to be real, like real capturing the moment at that time. So at that time I was feeling a little bit emotional, like sad, and it's okay to feel that way. It's human, and that's why I write the song Shallow Water. These don't feel like shallow water. Shallow water, shallow water. Maybe you should take a sec before we sleep up and we let each other fall. These don't feel like shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Maybe we should. Pemirsa, penyanyi Indonesia Afgan datang ke kota New York. Kehadiran Afgan ini adalah untuk mempromosikan single terbaru serta tampil di area Brooklyn, New York. Bagaimana kisah Afgan di New York? Ikuti cerita saya, obrolan saya di Creative Talk. Kalau misalnya sekarang ada dari musisi Indonesia, ada nggak sih tips dari Afgan buat teman-teman musisi Indonesia yang pengen juga try to nembus ke pasar dunia, terutama di Amerika? Aku yakin banyak banget yang bisa, karena Indonesia sekarang musisinya udah bagus-bagus banget. Dan tips I don't know, like mungkin harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin Indonesia udah nyaman ya. Zona nyaman tuh artinya apa? Karena memang fansnya. Karena kebanyakan gini, orang Indonesia wah besar gitu ya, jutaan gitu. Tapi kebanyakan di Indonesia gitu ya. Yeah. Apa karena nyaman karena fansnya atau karena musiknya? Nyaman karena ya semua mungkin udah timnya udah ada. Jadi mau bikin apa-apa udah established lah gitu ya. Tapi kalau di sini ya harus Fight. balik lagi. Aku di sini sendirian. Maksudnya aku cuman sama Ada tim ya lo. tim aku ini kebetulan udah tinggal di sini, aku mintain tolong, cuman yang dari Jakarta cuman bertiga gitu, jadi sisanya tour manager lah, musisi band semua ya dari sini gitu, jadi harus bisa adjust dengan orang-orang dan environment baru dan mau mencoba sih, mau belajar gitu. Ya, jadi tips dari Afgan yang penting harus keluar dari ini ya. Iya, keluar dari comfort zone sih, harus berani. Gimana sih cara supaya berada di comfort zone? Kadang-kadang musisi Indonesia kan aduh takut bahasa Inggris misalnya gitu kan. Bahasa Inggrisnya nggak bagus. Tapi kan di sini posisi Korea dia jadi lagu bahasa menurut Korea. aku bahasa nggak jadi limit sih untuk bisa, kalau misalnya emang talented gitu ya. Harusnya sih musik tuh universal gitu. Dan kayak itu menurut aku ada band yang Indonesia Voice of Boceprot. Boceprot. Wah, itu buat gila aku banget itu kan. Itu juga salah satu yang bisa tuh. berhasil kan dengan dia tur kemana-mana gitu. Jadi menurut aku bahasa gak usah jadi minder duluan gitu. Mereka Voice of Boceprot itu main di saya lupa namanya, whole concert. It's a big concert di Manhattan. Okay. Itu datang orang Indonesia cuma ada 6 orang kan. Keren. 6 orang. Keren. Saya datang ke situ tuh ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kita aja. Lanjut asli bule semuanya, bule mix lah ya. Iya kan tuh. Itu kayak aku aja denger kayak gitu aku jadi ngerasa termotivasi sih. Gitu. Jadi kayak mungkin kita di Indonesia harus lebih saling kayak let's do this together gitu, kayak make a movement. Jadi nggak cuma satu orang tapi kita ayo bareng-bareng
kasih Networking, semangat ya. gitu. We can actually do this gitu kalau kita lakuin bareng-bareng. Reality Club juga beberapa kota ya malah ya. Iya, di beberapa kota. Dia diundang sebenarnya kan buat South by Southwest. Iya, South by festival ya. Southwest Festival. Itu juga maksudnya kayak gitu, hal-hal kayak gitu it gives me the drive gitu. Drive, Ayo, yuk gitu. Jadi ya. Right, ya. Afgan, yang terakhir ada yang mau disampaikan ke penonton about your songs untuk dengerin di mana atau apa? But anyways, untuk teman-teman di Indonesia, untuk teman-teman fans aku, well, thank you for the support. First of all, aku baca komen kalian semua di Instagram, di YouTube, dan makasih udah support lagu baru aku, Shallow Water. Untuk yang belum denger, check out my new song, Shallow Water. Udah available on every platforms. Dan albumnya, bukan album, mini albumnya ditunggu. We're gonna release it in May. So, Okay, cool. Yeah, that's it. you're gonna be back here and we're gonna have a lot of Afghan's concerts in every cities in the US. Hopefully. Hopefully. Amen. Amen. Thank you again. Thank you, bro. Thank you so much.